sendiri Nurvilla, yang kedua ada Fitri Susanti, yang ketiga ada Rachel Setiawati, yang keempat ada Reginata Jenika MHB, yang kelima ada Selvi Misda, dan yang keenam ada Jessica Alfa Olina S. Baiklah, langsung saja pada pembahasan video berikut ini. Pembahasan pertama, pengertian penelitian kualitatif. Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, akan tetapi melalui pengumpulan data secara analisis, kemudian dengan menginterpretasikannya. Umumnya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang sifatnya interdisipliner, naturalistik, dan interpretatif, fokus pada multi-metode. Penelitian kualitatif menurut Kontaraningrat mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi, dan format grounded research. Penelitian kualitatif salah satu penelitian yang lebih cocok digunakan untuk penelitian yang tidak berpola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Susanti. Saya pemateri yang berikutnya, yaitu tentang tujuan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif hadir karena memiliki tujuan. Selain bertujuan memudahkan peneliti atau meneliti, ternyata juga bertujuan untuk memahami fenomena yang diangkat oleh peneliti. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan sebuah penelitian selalu ada saja kendala dan masalah yang dihadapi oleh peneliti. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis salah satu karakteristik yang wajib ada. Hipotesis adalah jawaban sementara. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian diambil dari latar alamiah, maksudnya tidak dimanipulatif atau tidak diada-adakan. Yang ketiga, instrumen penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama calon upaya mengumpulkan data penelitian. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian kualitatif lebih fokus pada penulisan kata-kata deskriptif daripada penggunaan angka. Jadi, kualitatif kebalikan dari kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif fokus pada angka, maka pada penelitian kualitatif lebih fokus pada penggalian persepsi atau pengalaman dari partisipan, menekankan pada proses pelaksanaan penelitian itu sendiri, bukan berdasarkan dari hasil. Penelitian kualitatif bukan untuk mengeneralisasi, melainkan lebih ke dalam menafsirkan pemahaman secara ideografis. Yang kelima, jenis-jenis penelitian kualitatif. Baiklah, saya adalah pemateri selanjutnya, Rachel Setiawati, yang akan membahas mengenai karakteristik penilaian kualitatif. Yang pertama ada hipotesis, di mana hipotesis adalah salah satu karakteristik yang wajib ada, dan hipotesis dianggap sebagai jawaban sementara. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian ini diambil dari latar alamiah, maksudnya tidak dimanipulatif atau tidak diada-adakan. Yang ketiga, instrumen penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Yang keempat, metode penelitian. Yang dimaksud adalah lebih fokus pada penulisan kata-kata deskriptif daripada penggunaan angka. Jadi kualitatif kebalikan dari kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif fokus pada angka, maka pada penelitian kualitatif lebih fokus pada penggalian persepsi atau pengalaman dari partisipan itu sendiri, sehingga sifatnya subjektif. Di dalam metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pelaksanaan penelitian itu sendiri, bukan berdasarkan dari hasil. Penelitian kualitatif bukan untuk menggeneralisasi, melainkan lebih ke dalam menafsirkan pemahaman secara ideografis. Yang kelima, jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama adalah
prosedur penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif memiliki susunan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih masalah. Kedua, studi pendahuluan. Ketiga, merumuskan masalah. Keempat, merumuskan hipotesis. Kelima, memilih pendekatan. Keenam, menentukan variabel dan sumber data. Ketujuh, menentukan dan menyusun instrumen. Dan kedelapan, mengumpulkan data. Kesembilan, analisis data. Kesepuluh, menarik kesimpulan. Dan terakhir, menulis laporan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan penelitian kualitatif. Kelebihannya yang pertama, kemampuan memahami makna di balik perilaku. Dan yang kedua, mampu menemukan teori baru untuk setting kebudayaan yang diteliti. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, hasil penelitian bersifat subjektif. Yang kedua, temuan teori hanya untuk setting kebudayaan yang terbatas. Dan yang terakhir, kegunaan teori yang dihasilkan rendah karena belum tentu dapat dimanfaatkan. Sekian dan terima kasih. Itu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Oksugiono 2009-14 dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan pada umumnya dilakukan secara acak. Pengumpulan sampel menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tahap penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif menurut Breiman 2004 halaman 63 adalah dimulai dari teori, hipotesis, desain penelitian, memilih situs penelitian, memilih subjek atau responden penelitian, mengumpulkan data dan menyimpulkan untuk kemudian kembali menjadi awal dari segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selvi Misda. Di sini saya akan melanjutkan. Menurut Hussein Umar 1999, langkah penelitian ilmiah dengan menggunakan proses penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan dari rumusan masalah. Lalu masalah yang dihadapi harus dirumuskan dan dijelaskan. 2. Studi pustaka, mencari referensi yang relevan dengan permasalahan. 3. Memformulasikan hipotesis yang diajukan. 4. Menentukan modal sebagai penyederhanaan untuk dapat membayangkan kemungkinan setelah asumsi. Dan yang kelima, menelan data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dan terkait dengan metode pengambilan sampel yang digunakan. 6. Mengolah dan menyajikan data dengan menggunakan metode analisis data yang sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian. 7. Menganalisa dan menginterpretasikan hasil pengelolaan data atau menguji hipotesis yang diajukan. 9. Membuat generalisasi atau kesimpulan dan rekomendasi atau saran. 9. Membuat laporan akhir hasil penelitian. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur dan teknik pengolahan data penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan dan menabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, dilanjutkan dengan statistik parametris inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul tanpa adanya tujuan, membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, generalisasi. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.
Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, akan tetapi melalui pengumpulan data secara analisis, kemudian dengan menginterpretasikannya, umumnya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, naturalistik, dan interpretatif, fokus pada multi-method. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma positifis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menggunakan strategi penelitian serta eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Sehingga dalam penelitian kuantitatif, sesuai dengan namanya, banyak hal yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.